لله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan membawa hidayah dan membawa agama Islam. Yang agama Islam ini alhamdulillah kita sudah anut. Dan dengan agama Islam yang kita anut ini akan membimbing kepada kita semua untuk meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia wal akhirah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada uswah kita yang menjadi kecintaan kita, yang menjadi dambaan kita, yang menjadi suri tauladan bagi kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada kita semua insya Allah sebagai umat-umatnya yang senantiasa ittiba, mengikuti jejak langkah beliau serta para alim ulama yang saleh dan salehah. Semoga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki bulan Rabiul Awwal. Kemarin tanggal 8 negara kita secara resmi menyatakan bahwa itu adalah peringatan dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran nggak ngadain ya. Ada? Oh belum. Yang momennya nggak perlu tanggal 8-nya. Boleh kapan saja sebenarnya. Ya, tidak perlu tanggal 8. Ya, tapi tidak seheboh dulu ya. Kalau dulu negara tanggal 8 peringatannya bumi ya. Kalau sekarang negara kayaknya maaf-maaf saja ya. Ada peringatan-peringatan hari besar Islam itu kayak hilang, tidak diagung-agungkan. Tapi kalau yang lain-lain besar-besarkan, ini luar biasa. Nah, sebelum kita memasuki mungkin nanti peringatan Maulid yang besar, tapi tidak salahnya kita coba pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit mengulas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, tahun gajah karena dulu tahun di Arab itu nggak punya tahun dulu tuh. Ya, nggak punya tahun. Adanya tahun Komariah yang 12 sama 12 tapi nggak ada tahunnya. Maka para nenek moyang Nabi SAW, kakeknya atau masyarakat Arab Quraisy menggunakan hitungan-hitungan berdasarkan momen. Jadi momennya itu saat itu Abrahah akan menyerang Ka'bah, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
hafiz begini, semua baca Quran kompak, hafal semua. Ya. Jadi nanti di majelis taklim Al-Qur'an itu paling enggak juz 30 semua begini baca. Ya misalnya pada pengajian minggu ini kita ambil 3 surat dari An-Naba, bareng-bareng semua. Dengan nada yang barusan, saya juga nada kadang-kadang ikut-ikut aja. Kayaknya nadanya juga kalau saya kan kebetulan nada lagu itu di otak itu banyak Bu, tergantung hati gitu. Nah tapi kadang-kadang pas banget ya nadanya barusannya. Biasanya kan nada saya berubah kan. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran, menjaga hafalannya dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Jadi pada saat itu Allah hancurkan Abraha dengan pasukannya dan baginda Nabi Muhammad SAW momen itu dilahirkan. Tapi ada rangkaian cerita kisah yang menakjubkan tatkala baginda Nabi Muhammad SAW dalam rahim ibundanya. Karena banyak cerita menyedihkan. Beliau ditinggalkan wafat oleh ayahnya pada usia kandungan 2 bulan. Jadi 2 bulan dalam kandungan sudah jadi tidak memiliki ayah. Ya. Kemudian ketika akan dilahirkan, itu banyak kejadian-kejadian yang menakjubkan. Banyak kaisar-kaisar, kalau sekarang kerajaan-kerajaan kufar yang berantakan. Ya, di mana tumbuh banyak sebuah kemuliaan-kemuliaan, dan yang terindah pada saat akan dilahirkan setelah masuk 9 bulan, ya kan standar kan 9 bulan 10 hari, 9 bulan lah gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang disesar bisa-bisa aja ya. Yang penting katanya sudah siap bisa 8 bulan. Kadang-kadang nyari tanggal-tanggal yang pas. Ya, ada yang kemarin tanggal 20 bulan 20 gitu kan, ada yang begitu. Semuanya 2, ada begitu. Ada yang begitu dulu kan. Nah, tapi keumumannya 9 bulan 10 hari. Maka pada saat akan dilahirkan itu datang 2 wanita solehah penghuni surga. Siapa? Siti Maryam dan Siti Asiyah. Datang mengikuti, membantu proses persalinan. Nah ini nggak masuk akal karena ini sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi yakin nggak kita? Yakin nggak? Harus yakin Bu. Dalam kehidupan ini ada mukjizat-mukjizat yang kita tidak bisa menafikannya. Nah pada saat akan melahirkan datang 2 wanita solehah penghuni surga ini membantu proses kelahiran Siti Aminah, dan proses kelahiran luar biasa. Nabi lahir dalam kondisi luar biasa. Dan pertumbuhan Nabi itu pun sangat luar biasa. Pada usia 3 bulan sudah berdiri, 46 bulan sudah mampu berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah bicaranya fasih, gak catel. 9 bulan. Ibu yang tahu ya. Kalau ukuran-ukuran anak kan ibu-ibu yang paling paham tuh. Kalau saya kan tahu jadi aja. Ya kalau ibu-ibu kan memantau perkembangan. Kalau ada kita bapak-bapak ini kan nggak terlalu detail. Ya, paling dikabarin, ayah, abi, tuh udah bisa bilang abi, umi, paling itu doang. Tapi yang melihat proses betapa pertumbuhan anak itu adalah ibu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami proses yang luar biasa. Tetapi kemudian waktu berlalu, beliau akhirnya ditinggal wafat oleh ibundanya Siti Aminah pada umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Berapa? 4 tahun. 6 tahun nanti ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sejarah itu banyak versinya. Jadi ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Jadi begitu, itu sejarah. Jadi kalau kita mendengar kok beda, itu sejarah. Tapi yang penting ada kemiripan dalam sejarah itu. Kenapa berbeda? Karena tidak ada yang menuliskan sejarah itu, diperkirakan saja. Jadi maka jangan aneh kontroversinya, termasuk misalnya nuzulul Quran. Ada tanggal 17 Ramadan, ada tanggal 21, ada tanggal 24. Tidak aneh. Bahkan menetapkan usia Nabi saja itu beda-beda. Begitu, jadi jangan aneh kalau menemukan perbedaan. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Boleh begitu, tidak ada masalah.
Nah, dalam satu riwayat itu, oke lah yang umum misalnya 6 tahun ditinggalkan wafat oleh Siti Aminah, misalnya. Nah, pada saat itu kan kita paham bahwa ada proses penyusuan yang dilakukan oleh dua ibu susu. Ada punya dua ibu susu kan? Yang pertama adalah yang pertama siapa? Bu Halimah, yang kedua. Yang pertama Suwaibah Al-Aslami. Nah, Al-Aslami ini yang pertama menyusui. Tapi kemudian diambil alih oleh Halimah Asy'adiyah. Kenapa diambil alih? Karena ada proses. Ada proses, dan kalau di Arab itu kan ibu susu itu dicari. Jadi kalau kita punya anak, biasanya ibu-ibu yang ekonominya kurang bagus di daerah-daerah kampung-kampung, jadi di daerah Arab itu, Arab Baduy, Arab pedesaan, itu jasa menyusui dicari oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Jadi keluarga Nabi itu keluarga yang cukup disegani dan punya nama. Kenapa? Karena beliau keluarga beliau itu di Ka'bah itu merupakan memiliki posisi yang bagus. Kalau kita namanya bangsawan. Maka kemudian disusuilah oleh Halimah. Dan luar biasanya proses kejadiannya pun di dalam tarikh itu dijelaskan bagaimana tadinya Halimah itu nggak mau nyusui, nggak mau. Nggak mau. Apa alasannya? Karena kalau biasanya anak yatim bayarannya kecil. Iya begitu. Kenapa? Karena dia sangat butuh orang daerah kampung, ya. Tapi akhirnya Allah membimbing sehingga kemudian tidak ada satupun ibu susuan yang mau menyusui baginda Nabi. Sampai akhirnya Halimah ketika dia menawarkan karena keterbatasan ekonominya tadinya, kemudian bayangkan Halimah kurus kering, air susunya pun hampir kering. Akhirnya dengan niat karena atas ada gerakan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hati dan dorongan dari suaminya, maka akhirnya diterima untuk menyusui baginda Nabi. Dan apa yang terjadi? Susuannya makin bagus, air susunya mengalir, untanya yang dia miliki kering-kering menjadi unta-unta yang montok dan lain sebagainya. Jadi mengalami perubahan, dibawa ke kampung, karena kalau menyusui itu bukan di situ, Bu. Kalau kita kan kadang-kadang ada pembantu disuruh di rumah. Enggak, anak kita itu dibawa, dididik, dibimbing. Nah, ketika dididik oleh Halimah Asy'adiyah pada usia 4 tahun terjadi peristiwa yang menakjubkan, di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibeleng dadanya oleh malaikat Jibril, dibuang kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan jiwa, dimasukkan hikmah ke dalam hati baginda Rasul. Ada yang mengatakan disiram dengan air Zam-Zam, ada yang mengatakan dengan air salju. Jadi jangan aneh itu perbedaan ulama menjelaskan begitu. Bagi kita nggak terlalu penting dengan apanya. Tapi malaikat itu kemudian memasukkan ilmu dan hikmah ke dalam dada baginda Rasulullah. Dan kejadian itu dilihat oleh manusia secara kasat mata, oleh anak-anak kecil, dilaporkan kepada Halimah. Halimah merasa ketakutan, maka kemudian baginda Nabi dikembalikan lagi kepada ibundanya Siti Aminah. Nah, ini penyebabnya. Kan khawatir kan ini anak dititipin tiba-tiba dibeleng, karena ada bekas belengannya. Tapi garis aja. Garis ada. Jadi para ulama menjelaskan bahwa termasuk Siti Aisyah istri beliau menjelaskan ada bekas dari operasi itu. Tapi bedakan tentunya operasi manusia dengan operasi yang dilakukan oleh malaikat. Bekasnya itu seperti cahaya garis. Kalau kita kan ibu-ibu kalau disesar kan masih nampak tuh, ya kan? Nah, ini garis cahaya luar biasa. Nah, kita kembali. Dan kemudian baginda Nabi Muhammad SAW tumbuh dan ditinggalkan wafat oleh Siti Aminah, ibundanya diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, tapi nggak lama. Kemudian akhirnya wafat beliau, diasuh oleh pamannya Abi Thalib. Nah, Abi Thalib inilah yang mengasuh beliau, membesarkan beliau sampai nanti akhirnya beliau akan wafat di masa baginda Nabi SAW sudah cukup dewasa. Nah, kejadian-kejadian yang menakjubkan adalah manakala peristiwa pernikahan beliau di usia 25 tahun dengan seorang wanita yang sangat salehah, yaitu Siti Khadijah. Usianya terpaut, cukup lumayan. Berapa? 25 ketemu 40. Jadi berapa tahun? 15 tahun. Jadi jangan aneh, Bu.
Kalau zaman sekarang ada perjaka dapat mama. Ya karena sejarahnya begitu. Ya jangan malu-malu. Jangan malu-malu, ada contohnya. Nah kemudian setelah itu Siti Khadijah itu bukan wanita sembarangan. Dia adalah bangsawan yang kaya raya, yang sangat terjaga kesuciannya. Ada apa? Ada siapa? Oh, ambil aja dulu, ambil dulu. Iya, ya ambil dulu anak-anak ini ya. Ya, biasa dia. Iya, ya. Baik ya, sambil ini sambil jalan. Nah, kemudian setelah itu kita kembali. Ayo diambil dulu dah biar tenang. Biar tenang. Biasanya fokusnya hilang. Ya. Ini biasa pakai tempat latihan juga di sini. Di tempat ini biasa latihan di sini juga. Ya, dibagikan dulu airnya. Ya. Ya. Yo, baik kita kembali. Nah, kita ringkaskan saja. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Ya, dan diangkat dari Rasul. Kemudian di situ ada proses penurunan Al-Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada hal-hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada umatnya, baik secara individu, secara kekeluargaan, artinya keluarganya maupun bermasyarakat. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjelaskan di dalam surat 33 ayat 21. Coba 33 surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 21. Coba siapa yang membaca itu? Wajib ya, bacain yang udah ketemu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum. Sudah ketemu. Ya, coba bacakan. Ayo wajib tahu. Silakan. Siapa? Ibu udah ketemu. Yuk bacakan dulu. Loha apa lahu? Wadakarallahu apa zakarallaha? Loha. Jangan sampai salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu alazim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang mengharapkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan bertemu dengan hari akhir yang baik. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, syaratnya Rasulullah memiliki keteladanan bagi kita, dan keteladanan ini hanya bisa dimanfaatkan atau berguna bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan di hari akhir bahwa akan mendapatkan hari yang akhir yang baik, dan orang yang senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bagi orang yang tidak memenuhi syarat ini, maka Rasulullah menjadi teladan. Rasulullah jadi teladan.
Pak, Rasulullah kan laki-laki, saya kan perempuan. Dan pertanyaannya begitu. Di bagaimana saya mengambil keteladanan dari Rasulullah? Kita bisa mengambil keteladanan bagi perempuan bagaimana Rasulullah memperlakukan anaknya yang perempuan, istrinya, bagaimana memperlakukan. Rasulullah bermain-main hebat. Kalau saya cuma satu, Rasulullah 13. Ada yang mengatakan 11. Nah, beda lagi. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Ada yang mengatakan 12 juga tuh. Oh, apa beda-beda? Itulah sejarah. Tapi yang masyhur ulama mengatakan 13. 6 dari bangsa Arab Quraisy, 4 dari Arab non Quraisy, 3 dari non Arab. Tuh. Jadi 6 yang dari Arab Quraisy, di antara Siti Khadijah, kemudian Siti Aisyah, itu Quraisy. Ada yang Arab non Quraisy, dan yang ketiga 3 orang dari bukan Arab. Yang Sofiah misalnya dari Al-Qiftiyah dari Mesir, ada juga yang dari dari Yahudi atau Yahud dan begitu. Nah, Rasulullah hebat, 13 istri tapi mampu kemudian membuat mereka menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Semuanya ummul mukminin. Gak boleh dinikahi lagi setelah Rasulullah menikahi, haram hukumnya. Gak boleh, itu dari Al-Quran. Hebat gak itu? Ya, walaupun dalam kehidupannya banyak juga, gak mudah juga, ya, untuk mempersatukan, mendamaikan hati-hati manusia. Karena dalam sejarah bagaimana sering terjadi pertengkaran, sering terjadi kecemburuan, sering terjadi misalnya kecemburuan Fatimah terhadap yang lainnya, misalnya terhadap Maria Al-Qiftiyah, Sofiah Al-Yahudiyah misalnya, sering terjadi kecemburuan. Ya, kadang-kadang kan namanya yang muda kan, maaf ya, yang muda itu kan sering diprioritaskan. Nah, yang tua agak-agak ini. Nah, itu kadang-kadang yang sudah sepuh kan, baginda Rasulullah itu kan menikah juga dengan janda-janda tua juga kan. Nah, kalau yang tua-tua sih qanaah ya. Qanaah ya udahlah, yang penting masa sudah mulia dan macam-macam. Tapi kalau yang STW yang masih belum tua-tua banget, itu kan kecemburuannya luar biasa. Nah, itulah Rasulullah nggak mudah. Bahkan di dalam Al-Quran ayat tentang itu di dalam surat An-Nur, misalnya surat-surat yang lainnya, surat Mujadalah, ya, menjelaskan bagaimana peristiwa di dalam rumah tangga Rasulullah yang istri-istrinya menuntut, bahkan menuntut ekonomi juga dituntut kepada Rasulullah. Itu begitu luar biasa. Jadi nggak baik-baik saja rumah tangga Rasulullah yang dia adalah Rasulullah. Jadi kalau dalam rumah tangga kita ada gejolak-gejolak dikit, ada pertengkaran dikit, itu namanya bumbu-bumbu rumah tangga. Ya Bu. Jadi kalau ribut sama suami itu mah bumbu. Jadi masalah itu nggak ada yang besar kalau kita benar mensikapinya. Masalah itu jangan dianggap kecil, itu bisa menjadi luar biasa kita salah mensikapinya. Jadi masalah besar kecil itu tergantung kita mensikapi masalahnya. Coba kalau tak percaya, kalau masalah keceletot kita dikit aja sama suami, hati kita sensitif tersinggung, wah bisa ribut. Apalagi sekarang yang ribut-ribut masalah siapa, Lesti sama Bilar, ya kan? Bilar sama Lesti. Iya, itu saya ikutin karena ada nilai dakwahnya di situ. Nilai dakwah untuk contoh. Kebetulan kan saya kadang-kadang ngajar undang-undang perkawinan. Jadi bisa menjadikan contoh. Bagaimana yang digugat itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya sangat tidak manusiawi. Kita nggak tahu juga apakah benar atau tidak, karena ini kan masih dalam proses. Tapi kalau dalam versinya Lesti kan kita bisa mendengar bagaimana katanya digituin sampai kemudian harus divisum kan begitu. Tapi versinya laki-laki nggak tahu. Kita juga nggak boleh menghakimi orang tanpa kemudian mempertemukan dua orang. Jadi Bu, kalau di masyarakat atau di rumah kita, di keluarga kita ada masalah, jangan cuma dengerin satu pihak, pertemukan dua pihak, dengerin.
Karena kalau kita dengerin netral, kita tahu mana yang salah, Bu. Tapi kalau kita, misalnya kita punya anak, punya mantu, anak kita maaf, disakitin hatinya, curhatlah sama kita. Kan kadang-kadang suka dilebih-lebihin. Nah kalau udah dilebih-lebihin kan naluri ibunya muncul, kan pasti membela mati-matian. Sehingga ketika diteliti sebenarnya jangan-jangan bukan anak kita, bukan menantu kita yang salah, justru anak kita yang salah. Nah sebagai orang tua ataupun sebagai orang yang dipercaya, maka kemudian jangan cuma mendengarkan satu pihak, tapi dengarkan keduanya, pertemukan keduanya, tanya baik-baik. Insya Allah akan ada jalan keluar. Kadang-kadang selama ini kalau terjadi keributan dalam rumah tangga nggak begitu mensikapinya. Kadang-kadang yang ini lari ke yang ono, yang nggak jelas, malah yang parah kalau di rumah tangga perempuan atau istrinya lari ke temannya laki-laki, tambah hancur lagi. Yang suaminya lari ke temannya perempuan, tambah berantakan lagi. Iya, curhat. Akhirnya kan yang terjadi bukannya akur rumah tangganya, berantakan. Nah yang sering terjadi begitu. Makanya kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga, maka hubungi orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu hubungin, kemudian orang tua atau mertua kita hubungin, minta didamaikan. Kadang-kadang kan susah, egois kita. Baik, kita kembali. Nah, inilah yang merupakan keteladanan bagi kita, bahwa baginda Rasulullah SAW memiliki keteladanan yang sangat luar biasa. Ada beberapa ulama yang menjelaskan daripada bagaimana sikap baginda Rasulullah terhadap istrinya. Sebagai contoh, yang pertama bahwa baginda Rasulullah SAW bersikap kepada istrinya itu romantis. Romantis tuh, itu tuh romantis. Saya cerita, romantis. Pernah 17 tahun ya, Bu. Jadi jangan malu, Bu, romantisan sama suami. Ya, coba Ibu, ada lagu Siti Aisyah, itu apa Siti Aisyah? Aisyah, saya nggak hafal itu. Itu sebagai contoh bagaimana romantisnya baginda Rasulullah. Oh maaf ya ibu-ibu yang sudah suaminya meninggal, insya Allah pasti terkenang romantis dengan suami. Nggak usah putus asa, nggak usah putus asa. Itu ibu sudah lewati dan insya Allah nanti pun akan ditunggu oleh suami kita di surga. Ya, insya Allah. Lalu, ya nggak apa-apa. Boleh, ya di sono nggak apa-apa, mungkin bisa dibuat ibu suaminya. Iya kan laki-laki katanya bidadarinya 40 bidadari. Lah perempuan juga boleh dong 40 bidadara, kenapa enggak? Emang boleh tak? Boleh. Ya boleh-boleh aja kalau Allah berkehendak. Kan di dalam hukum Islam begini. Kadang-kadang di dalam hukum Islam itu hal yang diterima oleh laki-laki diterima oleh perempuan. Kadang-kadang laki-laki mewakili perempuan dalam kaidah bahasa Arab itu. Tapi nggak ada salahnya kalau Allah berkehendak, cuman tidak mafhum aja, tidak umum aja, tidak lazim aja. Kalau perempuan kemudian ada 40 laki-laki begitu, nggak wajar aja. Tetapi kalau Allah berkehendak, karena kebiasaan. Gini contoh ya kebiasaan. Orang-orang yang lahir di era tahun 90-an, ya di eranya Pak Harto dan Ibu Tin yang sangat memperketat untuk poligami. Kalau ada orang atau ustadz atau kiai poligami pasti dihujat, dimaki habis-habisan. Agim dulu jatuh gara-gara nikah lagi, ya kan? Tapi ulama-ulama terdahulu nggak ada yang begitu. Nah kita ini, era generasi kita ini dipaham atau di pemikiran generasi-generasi tahun 90-an atau mungkin tahun 80 lebih mundur, bahwa poligami itu sebuah aib. Padahal di dalam agama tidak dilarang. Tapi kalau orang sekarang pasti. Nah itu yang saya maksudkan. Pemahaman atau keilmuan kita yang sekarang ini berbeda. Dulu saya punya orang tua, bukan orang tua, mungkin nenek moyang. Dia punya istri banyak, tetapi dinafkahi dengan baik. Rasulullah aja 13 atau 11 atau 12. Ulama-ulama itu banyak, ada yang 4, tetapi dinafkahi. Nah yang sekarang yang terjadi, pernikahan dipersulit, akhirnya yang banyaknya apa? Nah,
istrinya satu, simpenannya di mana-mana. Nggak dipertanggungjawabkan lagi. Udah naruh tinggal. Katanya naruh saham, naruh kuping doang. Begitu doang. Produksi tapi nggak bertanggung jawab. Kadang-kadang saya suka nonton di TV tuh tayangan Pak Deddy Mulyadi gitu kan. Mungkin tahu ya Pak Deddy Mulyadi. Iya, itu luar biasa. Jadi ada orang yang nikah sana nikah sini, anaknya ditinggal, jadi sudah hamil, ditinggal, dicerai begitu aja, sampai 4 perempuan, kan luar biasa. Nah, kita nggak bahas itu. Yang terpenting sekarang bahwa kita kembali baginda Rasulullah SAW bersifat romantis. Lalu yang kedua, baginda Rasulullah SAW itu selalu mendengarkan curhatan istrinya. Jadi kalau ada keluh kesah itu ke suami. Ibu sudah ke suami kalau ngeluh, harus bu, kalau ada apa-apa curhat tuh jangan kemana-mana ke suami. Pak, kalau suami saya nggak dengerin. Justru yang dicurhatin suaminya. Justru yang dicurhatin itu suaminya. Malas sholat lah, malas begini lah. Nah, suami yang baik. Ini jangan bilang ini ibu yang paling paham. Jadi suami yang seperti Rasulullah itu dengerin curhatannya, perlu kesah istrinya didengarkan. Nah itulah mungkin besok-besok para suami harus ngaji, ya, biar bisa paham. Dengarkan curhatan istrinya. Kadang-kadang kan kalau namanya istri itu rasa sensitifnya lebih tinggi daripada laki-laki. Kadang-kadang nggak bisa disinggung dikit udah langsung. Ya, saya paham gitu karena istri saya begitu. Tersinggung dikit aja. Kalau kita kan masa kadang sabar-sabar. Ya, kalau mungkin saking sayangnya sama pasangan kadang-kadang begitu. Jadi kalau sayang itu jangan terlalu, ya. Yang patut kita sayang terlalu itu hanya Allah, Rasulullah. Kalau manusia jangan terlalu. Sama suami, sama istri, sama anak jangan terlalu. Yang sedang-sedang saja. Yang pas lah. Jadi kalau terlalu sayang sama pasangan, yang terjadi apa coba? Cemburu, buta, jadinya posesif. Kadang-kadang suami baru negor nenek-nenek aja udah centil banget kan. Itu posesif, benar begitu. Kalau kita terlalu sayang sama pasangan, suami itu jadi serba salah. Kadang-kadang tampilan agak sedikit wangi-wangi aja lewat depan-depan ibu, caper. Kadang-kadang begitu. Nah makanya kita nih, saya ingatkan ibu-ibu yang patut kita sayangi dengan sesungguhnya Allah, Rasulullah SAW itu lebih kita cintai dari apapun, termasuk suami kita, anak kita, termasuk diri kita pun harus dikalahkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika itu diambil oleh Allah, gak sampai nangisnya bombay-bombay banget. Ya kan? Kalau cinta banget kan sakit banget di sini. Ya maaf misalnya. Ibu lagi cinta-cintanya sama suaminya sering. Apa enggak di tanah guling-gulingan? Nah, makanya jangan cinta-cinta banget. Standar aja biasa-biasa aja. Nah, ingatkan nanti suaminya, ayah Rasulullah itu sering curhatin curhatan istrinya. Nah, mama pengen curhat. Besok-besok uangnya perlu tambahin ya. Curhat, nggak apa-apa. Serba naik sekarang. BBM udah naik 3.000. Curhat sama suami. Jadi jangan curhat itu sama yang lain-lain. Para suami. Jadi keterbukaan dengan pasangan itu harus ya terbuka. Tapi hati-hati. Kadang-kadang salah begini nih. Kalau ibu mau curhat itu lihat momen. Jangan suami capek, lelah, udah diberondong dengan curhatan, omelan maksudnya. Baru datang dari rumah, baru datang capek-capek, kadang-kadang suka melimpahkan ke suami. Nggak boleh begitu. Nanti kalau kita mau curhat sama suami, mau ngeluh, mau sedikit ngomeli misalnya, biarkan suami itu kita layani dengan sebaik-baik. Nanti kalau sudah tenang, baru curhat. Begitu caranya. Kan sering terjadi juga. Kadang-kadang nih kesel sama suami, tunggu datang. Baru suami ada motornya aja udah siap-siap depan pintu. Kapan masuknya ke pintu? Baru nongol pintu, assalamualaikum, udah langsung keluar takwa. Oh, yang terjadi suaminya udah capek-capek dia maki-maki, tambah kesel, ributnya tambah gede.
Ya, jadi kalau kita mau curhat, mau menumpahkan kekesalan sama suami, ada hal yang ingin disampaikan, lihat situasi dan kondisi. Termasuk mengingatkan. Kita niat benar mengingatkan. Kalau caranya salah, jadi salah. Misalnya saya pernah sering ngomong, kita ingat-ingatin suami, tapi bahasa kita kayak ngingetin sama anak. Kita punya suami belum sholat zuhur misalnya di rumah karena dia lagi keasikan misalnya di komputer atau lagi nonton TV atau lagi main handphone. Kalau sekarang kan asik main handphone kan sekarang semua nih kayaknya ini. Rata-rata kan begitu. Karena kalau sekarang ini dirusak dengan handphone tuh. Ya dirusak dengan handphone. Ngumpul-ngumpul orang bersibuk handphone. Akhirnya bukan ngumpul-ngumpul, ngumpulnya sama yang di dunianya sendiri. Makanya bu kalau ngumpul-ngumpul itu handphone itu taruh di depan bu, biar pada ngobrol aja. Nah kalau mengingatkan suami itu dengan cara yang baik. Kita kan istri harus tahu diri. Ya, sekarang kan sudah jam 1, ayah belum sholat, Umi udah sholat. Kayaknya kalau ayah sholat dulu, cakep deh. Tambah sayang deh Umi sama ayah. Begitu caranya. Jangan nyuruh-nyuruh. Sholat kenapa sono lu? Ini udah jam 1. Wah, yang ada kesel. Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Kan gitu. Niat kita baik. Kalau cara menyampaikannya salah, jadi salah. Oleh karenanya bu, cara menyampaikan niat yang baik harus dengan cara yang baik. Dikedepankan rasa cinta. Oh, sudah bosan ya. Kadang-kadang begitu, nggak boleh begitu. Kita menerima kekurangan dan kelebihan suami, kita terima sekarang. Oh, Ustaz saya dulu kan dijodohin ya, mau dijodohin sekarang jadi laki lu, kan begitu. Terima dengan sepenuh hati. Ya bu, jadi niat kita nikah itu harus karena Allah, bukan karena cantik, karena dia kaya dulu. Kalau cantik kaya mah luntur bu. Kalau dulu bapaknya ganteng, sekarang belum tentu ganteng. Ya kan? Kalau dulu kaya bisa jadi sekarang kerek, ya kan? Ya, tapi kalau kita nikahnya karena Allah, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, tetap cinta. Makanya kalau dalam bahasa Sunda ada kacai jadi salewi, kadarat jadi saloga. Artinya kemana-mana pun kita ngikut suami. Mau suami miskin, kita siap miskin. Suami kaya, kita siap ada di sampingnya. Apalagi kaya, begitu kan. Jadi kita harus siap. Sekarang seperti apapun kita harus terima. Nah kita curhat harus tetap kepada suami. Lalu yang ketiga, suami yang baik. Seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah selalu membantu istrinya, bahkan mengurus hal-hal yang bersifat kepentingan pribadinya. Rasulullah kadang ngejahit baju sendiri, ngesol sepatu sendiri. Ya, ada istrinya kecapean ikut bantu. Tapi ibu ini harusnya kalau dibantu sama suami jangan mau, karena pahala ibu dibagi sama suami. Jadi kalau ada suami ngerecok lidah, nggak usah ya, biar ibu aja. Nanti kalau ayah ikut nyuci piring, pahala ibu hilang. Ini kadang-kadang yang terjadi apa? Itu tuh di kamar mandi cucian belum dimasukin, nyuruh-nyuruh laki. Ayah, ini air tuh timbahin dulu. Kadang-kadang begitu. Padahal itu pahala untuk kita. Ya, pahala untuk kita. Jangan mau diambil sama suami. Ya kalau capek mah nggak usah dikerjain dulu. Nanti juga laki yang baik kan tahu, lihat istrinya mana apa, udah tahu. Waduh, bini gue lelah nih, udah begitu. Wah, di dapur lihat piring berantakan. Kan kalau suami yang baik mah kan nggak usah ngomong, dia langsung ambil piring kotor dicuciin. Pas bininya udah sehat lagi, udah nggak lelah lagi, siapa yang nyuci piring? Alhamdulillah. Tapi kok masih bau? Kadang-kadang suka begitu, udah dikerjain suami masih dicela juga. Ini kok masih kotor? Jangan, apa yang dilakukan oleh suami sekecil apapun yang membantu kita jangan dicela. Ibu juga nggak mau kan kalau misalnya masak kurang asin atau keasinan, kesel juga kan. Nah laki yang bantu kita ketika misalnya ada suami bantu cuci piring jangan dicela. Emang kagak bakal bersih lakimu. Kadang-kadang nyuci masih ada aja di kerahnya yang kotor. Karena kalau ibu-ibu kan nyucinya detil. Ini kalau bapak-bapak nyuci tahu nggak bu? Masukin ke ember diinjak-injak, bu. Kakak mau digini-gini jangan itu. Ya, makanya bu jangan suka mencela suaminya.
Cukup kalau kotor ambil pelan-pelan dulu dah. Alhamdulillah laki gue mau bantuin. Begitu kan gimana? Tapi gondok. Ya, kalau gondok-gondok dikit mah ya itulah romantikanya berumah tangga. Tapi kan niatnya baik suami. Paling nanti sampaikan kepada suami, ayah, nih kalau nyuci piring nih lihat tayangan di TV nih. Setel YouTube cara cuci piring yang bersih. Begitu enak lu. Nih cara tutorial mencuci pakaian agar bening. Jadi kan nggak tersinggung dia. Coba kalau misalnya suami kita habis nyuci kita celak, aduh gua udah bantuin nyuci bini gua diomelin pula. Kan begitu kesel yang terjadi. Jadi sekali lagi Bu, di rumah jangan dicela suami yang bantu kita. Biarkan dia bantu kita, nanti pelan-pelan juga dia akan paham. Begitu. Kadang-kadang kalau ada suami yang ingin bantuin kita karena memang kemampuannya tidak ada, maka kadang-kadang suka salah atau keliru, maklumin saja. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, baginda Rasulullah SAW itu adalah kepada istrinya senantiasa menasihati kebaikan, mengajarkan kebaikan, memberikan contoh kebaikan. Nah, suami di rumah tangga itu kan kepala rumah tangga. Maka mudah-mudahan ibu punya suami bisa menjadi imam. Amin. Imam untuk sholat-sholat sunnah, bukan sholat-sholat fardu sebenarnya. Jadi kita sholat berjamaah itu di keluarga itu sholat-sholat sunnah, sholat tahajud. Kan yang diperintahkan oleh Allah untuk berjamaah dengan keluarga adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam maka bertahajudlah kau. Nah, tahajud, sholat sunnah tahajud itu indah dilakukan oleh keluarga. Jadi ibu kalau mau tahajud bangunin suaminya, jangan sendirian, bangunin anaknya. Ayah, ini udah jam 2:30 nih, subuh kan sekarang kan jam 4 lewat, lumayan masih ada dapat tahajud. Bangun, sholat tahajud 2, 3, 4 rakaat lah, 4 rakaat. Berdoa bareng-bareng. Sudah begitu loh. Insya Allah. Jadi jangan soleh sendiri. Kadang-kadang kita rajin sholat tahajud sendiri ya kan. Kadang-kadang kita jam 3 sudah bangun, tapi nggak mau bangunin anak kita, nggak bangunin suami kita, itu salah. Bangunin anak kita, bangunin ketok-ketok. Nah, yuk kita sholat tahajud bersama. Bangunin. Karena memang yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah sholat sunnah berjamaah. Bu, udah begitu belum? Belum. Insya Allah besok begitu. Atas kata ibu-ibu, Pak, saya rajin sholat tahajud. Tapi kalau ketok pintu suami yang terjadi saya dibentak. Masih ngantuk gua. Yang terjadi begitu, insya Allah Bu. Kalau hidayah itu datang, Bu, nggak ada yang nggak mungkin. Karena hidayah itu bukan milik manusia. Hidayah itu milik Allah Bu. Nih kita benar-benar sudah benar-benar ngingetin anak kita misalnya. Anak kita, Pak Ustaz, saya pengen anak saya soleh. Tapi sekarang saya punya anak sholatnya susah banget, suruh ngaji nggak mau juga. Disuruh bener aja kagak mau juga, gimana ini Pak Ustaz? Padahal saya udah contohin. Saya ke majelis taklim, oke, sholat 5 waktu saya jalanin, berbuat ini kebaikan, tapi anak saya kok begini. Nah itulah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada engkau orang yang engkau cintai, tapi hidayah itu diberikan oleh Allah bagi yang Allah kehendaki. Tapi tugas kita memberikan peringatan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kita. Ya Bu. Makanya sifat Rasulullah itu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, qadana. Sidik artinya benar atau jujur. Nah Bu, di rumah tangga kita harus benar, harus jujur. Jangan suka bohongin lagi. Jangan suka. Ya mudah-mudahan. Kalau suka kebohongan begitu, kalau berbohong
Kan kebohongan itu kembali kepada orang yang berbohong. Sekali berbohong kan harus nyiapin kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka orang yang berbohong itu nyusahin diri sendiri. Dan ingat, orang yang berbohong itu akhirnya ketahuan juga. Karena bingung dia merangkai cerita itu susah, Bu. Biasa bohong, iya, kalau biasa bohong juga ketahuan juga. Tapi ingat, dosa yang paling besar itu adalah salah satunya adalah kebohongan al-kadhib. Orang yang bohong itu selain termasuk sifat munafik, termasuk dosa besar. Mau Ibu termasuk orang yang dosa besar? Dosa besar itu nggak cukup dengan istighfar, Bu. Ya, nggak cukup dengan astagfirullah. Tapi dosa besar itu harus dilakukan dengan kafarat-kafaratnya, dengan melakukan, misalnya kita punya kaitan dengan manusia, kita mohon maaf yang besar-besar pada manusia yang pernah kita bohongi. Belum lagi kita benar-benar tobat kepada Allah dengan setobat-tobatannya. Kalau kita cuma salah-salah dikit kan, astagfirullah, saya lupa, maaf ya, keinjak kakinya kan cukup kan. Tapi kalau sudah bohong itu dosa besar. Maka kalau ada laki yang suka bohong, oh usah galau. Ada yang mencatat 2 malaikat. Oke, ayah silakan bohong sama ibu. Tapi Allah nggak bisa dibohongi. Ya, dan naluri seorang istri itu tajam. Naluri perempuan itu tajam. Jadi kalau ada laki bohong itu suka ada geretak-geretak yang luar biasa di batin istri. Benar nggak gitu? Coba aja kalau nggak percaya. Laki bohong aja ibu udah tek di hati itu. Itu kelebihan daripada seorang wanita begitu. Jadi naluri perempuan, naluri wanita, naluri istri itu tajam. Makanya nggak usah galau kalau ada laki bohong. Kebohongan itu pun akan mendapatkan ganjaran atas kebohongan orang yang berbohong. Tapi ingat, kita nggak boleh berbohong. Ada memang kebohongan yang diperbolehkan, misalnya seperti suami berbohong kepada istrinya ketika masakannya asin, dibilang, oh ini mah enak kok, boleh bohong-bohong kebaikan. Atau ada saudara kita muslim mau dibunuh, oh saya nggak ada, boleh. Ya. Atau misalnya kebohongan kita mengucapkan ada orang yang memaksa kita untuk murtad, kalau enggak kamu dibunuh, boleh kita mengatakan ya saya keluar dari Islam, tapi diingkari oleh hati, boleh gitu. Hanya momen-momen tertentu, tetapi kebohongan secara umum tidak diperbolehkan. Nah, di dalam rumah tangga tidak boleh, dasar rumah tangga itu kebohongan. Harus jujur, harus benar. Kalau rumah tangga diawali dengan kebohongan, wah luar biasa, hancur. Coba aja ibu bohong status sama suami, ngaku-ngaku janda padahal masih punya laki. Kan banyak yang begitu. Ada yang begitu, ngaku janda tapi masih ada kaitannya secara hukum dengan laki-laki lain, berbohonglah. Atau suami ngaku masih single, baik itu perjaka maupun duda, tahu-tahu istrinya 4 di belakang. Maka yang terjadi kan kita dibohongi. Maka janganlah kita di dalam rumah tangga itu berbohong, tetapi harus benar, harus jujur. Mau pahit, mau manis harus jujur. Enak Bu kalau orang jujur itu kan beban. Tapi kalau orang berbohong, aduh, harus nyiapin kebohongan tuh. Coba aja, ibu berbohong, pasti mikirin kebohongan berikut. Dan ingat, tidak ada yang namanya tupai yang pandai kecuali suatu saat dia akan tergelincir. Tidak ada. Tidak ada kebohongan yang sempurna ditutup-tutupin, suatu saat akan terbongkar juga. Tidak ada bau bangkai yang ditutup serapat-rapatnya kecuali suatu waktu akan tersium juga. Kalau kita jujur, jalan hidup juga enak Bu. Ya, yang kedua, setelah sidik amanah bisa dipercaya Bu. Ya, ibu sebagai suami, sebagai istri, ya sebagai ibu, maka jaga kepercayaan dari Allah untuk anak-anak, jaga anak-anak kita, ditempatkan di pendidikan yang bagus, jaga amanah dari suami kita, kehormatan, kemuliaan harta suami. Harta hanya sebilah pisau aja jangan pernah dipinjamkan tanpa izin suami. Bahkan sendok saja yang dibeli oleh suami yang merupakan itu adalah harta suami, jangan berani kita pinjamkan tanpa izin dari suami. Sepele kan? Tapi itu nggak boleh. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Ibu pergi saja, jangan mentang-mentang laki gua pada izinin dah, main pergi aja nggak boleh. Kita selangkah, kita keluar dari pintu rumah kita, mau menuju ke pasar,
Mau menuju ke warung itu harus izin suami kalau ada. Ayah, ibu mau ke warung dulu ya, bilang sama suami. Kalau kata suami nggak boleh, nggak boleh. Bahkan puasa sunnah saja itu kalau suami tidak mengizinkan maka harus dibatalkan. Maka kita harus amanah, ya, amanah dengan apa yang dibebankan Allah kepada kita. Lalu yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan kebaikan. Sampaikan kebaikan kepada suami, ingatkan suami. Kalau suami salah, suami keliru, ingatkan. Itu bukti sayang kita. Ayah, ini salah, ini keliru, ini nggak boleh. Ibu sih bukan memerintah, cuma mengingatkan. Karena kan kita ini pasangan. Namanya pasangan itu kan, kalau sendal itu kan bukan kiri semua. Ada kiri, ada kanan. Yang namanya pasangan itu seperti begini. Ini pasangan. Tapi kalau ini begini bukan pasangan. Jadi pasangan itu ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dan kekurangan itu saling